Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahdar Kanalawi dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini ingin merefleksikan diri tentang anabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa kompleksi dari senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Proses ini membutuhkan energi bebas dari lingkungannya. Contoh proses anabolisme pada makhluk hidup yaitu fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. 1. Fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan zat-zat organik yaitu H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik berupa karbohidrat dengan bantuan cahaya. Fotosintesis menghasilkan produk sampingan berupa gas oksigen O2. Persamaan reaksi fotosintesis. Organel yang berperan dalam proses fotosintesis yaitu kloroplas. Organel tersebut berisi pigmen klorofil yang mengakibatkan warna hijau pada tumbuhan. Kloroplas dibungkus oleh dua lapisan membran. Di dalam kloroplas terdapat cairan yang disebut stroma. A. Reaksi terang. Reaksi terang berlangsung di dalam membran tilakoid. Pada reaksi ini terjadi jika ada cahaya. Warna cahaya yang paling efektif diserap klorofil, yaitu merah dan biru. Pada membran tilakoid terdapat fotosistem yang tersusun atas pigmen-pigmen seperti klorofil A, klorofil B, dan klorofil C. Reaksi ini menghasilkan ATP dan NADPH2. B. Reaksi gelap. Reaksi gelap atau siklus Kelvin terjadi di dalam stroma. Siklus Kelvin berlangsung dalam 3 tahap, yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi atau sintesis. 2. Kemosintesis. Proses penyusunan bahan organik atau karbohidrat dari H2O dan CO2 menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Kemosintesis terjadi pada berbagai kelompok bakteri. Pelakunya disebut sebagai organisme kemosintetik atau kemoautotrof. Sebagai contoh bakteri belerang, bakteri besi, bakteri hidrogen, dan bakteri metana. A. Sintesis lemak. Lemak merupakan komponen sel yang terdiri dari unsur C, H, dan O. Lemak disintesis dari karbohidrat dan protein melalui asetil-CoA. Secara kimiawi, lemak tersusun oleh asam lemak dan gliserol. Sintesis pembentukan maupun pembongkaran lemak terjadi pada bantuan enzim lipase. B. Sintesis protein. Protein di dalam sel tersusun atas asam amino yang proses pembentukannya melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Protein tidak disintesis langsung oleh gen, melainkan melalui proses transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses replikasi DNA untuk membentuk RNA-D. Sementara itu, translasi adalah proses penerjemahan informasi genetik yang terdapat pada RNA-D menjadi urutan asam amino yang membentuk rantai polipeptida. Sekian refleksi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.